Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentunya bersama Andy Channel. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menggarap yaitu Vario yang masih karburator teman-teman. Di sini motornya ini bermasalah di starter teman-teman ya, yaitu bagian starternya itu hanya bersuara cetek-cetek, padahal sudah ganti aki baru tetap juga suaranya cetek-cetek. Untuk membuktikan apa benar motor ini itu tidak mau di starter, hanya bersuara cetek-cetek, kita akan langsung aja kita buktikan dulu. Seperti ini teman-teman, kita kontak. Jadi untuk apa namanya, dashboard nyala ya, ini saya matikan. Saya starter ulang, terus saya coba untuk starter. Nah, kayak gitu aja suaranya teman-teman. Nah, dia hanya bersuara cetek-cetek. Nah, seperti itu teman-teman. Padahal ini aki baru ya, dia kayak aki lemah. Kira-kira apa masalahnya teman-teman? Nanti kita akan sama-sama untuk apa namanya, untuk mencari tahu permasalahannya. Di sini kita lihat dulu untuk di joknya. Nah, ini dia sudah ganti aki baru, tapi tetap aja suara cetek-cetek di motornya ya. Jadi kita tutup lagi. Di sini saya akan melakukan langkah jumper teman-teman, yaitu langkah jumper yang dilakukan dari switch starter menuju ke relay. Nanti seperti apa caranya, nanti teman-teman ikutin aja terus video ini, jangan di skip ya, karena saya akan memberitahukan setiap poin-poin nanti apanya, kabel yang mana saja yang harus kita putus dan kabel yang mana yang akan kita sambung. Karena di sini permasalahannya yaitu dari relay dari CDI teman-teman. Yang bermasalah ini CDI-nya. Karena di CDI untuk Vario ini dia menggunakan relay untuk starter, dan ternyata relaynya sudah lemah. Apa namanya? Untuk relay CDI-nya ini udah kalah ya. Jadi cara mengatasinya ya kita akan jumper. Tapi kalau teman-teman bawa ke dealer, paling disuruh ganti CDI. Itu bukan dana yang sedikit ya untuk mengganti CDI, karena cukup mahal. Jadi kita cukup apa namanya, menjumper seperti yang saya buatkan nanti tutorial ini. Insya Allah teman-teman lebih hemat. Oke. Tapi sebelumnya saya akan buka dulu untuk cupnya ini. Teman-teman terus ikutin ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah membongkar untuk cupnya. Oke, di sini saya akan perlihatkan dulu kalau ini aki baru ya, baru dipasang, tapi tetap tidak mau starter teman-teman. Jadi di sini saya akan melakukan jumper seperti apa. Teman-teman. Jadi di sini saya akan melakukan jumper untuk relaynya ini. Jadi untuk relaynya ini teman-teman, kita akan potong kabel yang dua ini, kita akan potong. Ini untuk kabel relay ya, ini akan kita potong, lalu akan kita sambung menuju ke sini. Ini soket yang bawah ya, yang akan kita cabut yaitu soket yang ini. Jadi ada berapa soket ini? 1, 2, 3 yang di dalam ini, di dalam sini ya. Jadi kita akan cabut, ada satu soket. Ini asal soketnya itu dari sini, dari apa namanya, dari starter. Jadi
ada satu soket yang ini, ada satu soket, maksudnya ada kabel yang berwarna hijau maksudnya kuning, leres hijau. Jadi ada kabel kuning leres hijau. Ini akan kita lepas, tapi yang bagian bawah ini, yang yang berasal dari switch starter yang teman-teman pencet itu ya. Ini akan kita lepas switch starternya, kabelnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini adalah kabel kuning leres hijau. Ini kita lepas, lalu yang sebelahnya kita pasang kembali, karena yang akan kita butuhkan hanya satu kabel aja, yaitu kabel hijau leres kuning ini. Terus berikutnya kabel dari switch starter akan kita potong di sini. Ini akan kita potong, ada dua kabel. Tidak apa-apa teman-teman, kita potong. Ini tidak masalah. Ini akan kita potong. Kita potong kenapa bagian bawah? Karena supaya kita bisa nyambung nanti ke sini ya. Nah, kita akan potong. Lalu kabel yang warna merahnya kita sambung. Ini kita sambung ke sini, ke kabel yang kita buka tadi. Kita sambung ke kabel yang kita buka. Ini kita sambung ke sini. Kita sambung biasa aja ya. Kita sambung seperti ini. Lalu kita isolasi dulu supaya dia tidak korslet nanti. Ini teman-teman. Jadi ilmu yang saya bagikan ini itu bisa menghemat teman-teman sampai ratusan ribu untuk membeli CDI. Tidak perlu. Jadi teman-teman tidak perlu beli CDI lagi, karena yang bermasalah di sini adalah CDI-nya teman-teman ya. Relay dari CDI tersebut udah lemah. Jadi untuk menghasilkan strom yang besar untuk starter tangannya itu, untuk dinamo starter itu sudah lemah. Akhirnya bunyi tek-tek. Oke, sekarang sudah kita sambung, dan yang satu akan kita sambung ke massa. Akan kita sambung ke massa. Kemana? Ini bisa ke minus aki. Ini kita buka ke aki. Bisa juga teman-teman kalau mau sambung ke sini bisa juga. Ini kita sambung ke aki minus, nggak apa-apa. Oke teman-teman, rangkaiannya bisa teman-teman lihat seperti apa rangkaiannya. Jadi yang dari relay starter ini kita potong tadi, dan warna kuning kita sambung ke aki minus, sedangkan yang merah kita sambung ke kabel kuning leres hijau. Ini yang berasal dari strom double starter atau switch starter. Dan sekarang kita akan tes dulu setelah kita sambung seperti itu, apakah sudah bisa starter. Kita akan lihat apakah. Kita akan starter dulu. Setelah kita sambung relaynya tadi, kita jumper, kita akan starter apakah dia sudah bisa hidup. Nah, ini sudah nyala motornya teman-teman. Sekarang sudah bisa hidup. Cuman akinya agak ngedrop karena sempat di starter terus tadi. Kita tes dulu lagi. Nah, oke. Jadi sudah langsung bisa bunyi ya. Seperti itu ya teman-teman.
Jadi sudah langsung ngejos, tidak pakai tek lagi, langsung satu kali starter sudah langsung nyangkut. Jadi cukup simpel teman-teman, hanya menyambung satu kabel atau dua kabel, yaitu kabel yang warna merah ke starter, terus kabel warna kuning ke aki. Cukup itu aja, sudah bisa hemat sampai berapa ratus ribu. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen teman-teman ya. Oke, salam Andy Channel.